Selamat datang di mata kuliah Basis Data dari Fakultas Informatika dan Teknik Elektron Institut Teknologi Dell. Topik pada pertemuan ini adalah Creating and Maintaining Database. Dari pertemuan ini nanti kita akan membahas sedikit mengenai SQL Server dan Data Definition Language untuk membuat, mengubah, dan menghapus basis data. Nah, pertemuan yang pertama kali kita akan kenal di sini adalah basis data SQL Server. Basis data server apa sih definisi dari basis data server? Basis data itu adalah kumpulan dari tabel dan objek-objek seperti view, index, source, prosedur, dan trigger, dan semua objek-objek adalah basis data. Jadi dalam basis data itu ada banyak objek, salah satunya adalah table. Nah, tipe dari file yang disimpan untuk menyimpan data dalam basis data itu ada 3, yaitu primary dalam ekstensi .mdf, secondary dalam ekstensi .ndf, dan transaction log dalam ekstensi .ldf. Yang mana yang wajib harus dimiliki adalah primary data file dan log file. Jadi yang secondary ini tidak wajib untuk dimiliki oleh sebuah basis data. Oke, kita akan melihat nanti contohnya dari apa sih yang disebut dengan primary, secondary, dan transaction ini. Sebagai contoh, kita bisa melihat di file system saya beberapa tipe yang sudah kita sebutin tadi. Yang pertama adalah MDF. Nah, kita lihat bentuk MDF itu seperti ini ya, .mdf. Nah, ini adalah untuk primary. Nanti untuk log file itu disimpan dalam bentuk log seperti ini. Dan yang terakhir adalah NDF, yaitu secondary. Kebetulan di sini tidak ada secondary file, tapi nanti secondary itu akan disimpan dalam file berekstensi .ndf. Nah, seperti inilah sebenarnya basis data itu disimpan dalam file sistem kita. Oke. Pada SQL Server, data dan objek pada basis data itu disimpan pada pada sistem operasi. Basis data tidak membutuhkan secondary file jika primary data filenya sudah cukup. Jadi seperti yang kita sebutin dalam slide sebelumnya, ada 3 tipe data yang ada dalam basis data. Yang pertama adalah primary, yang kedua secondary, dan yang ketiga adalah log. Tapi dalam hal ini, secondary itu bukan hal yang wajib dimiliki basis data. Jadi kalau misalnya secondary itu hanya dibutuhkan apabila primary-nya sudah tidak mencukupi lagi. Jadi kita akan memasukkan ke secondary. Jadi di sini secondary itu tidak menjadi kewajiban bagi sebuah basis data di SQL Server. Apabila primary datanya sudah cukup untuk menyimpan keseluruhan data. Tapi kalau nggak cukup, maka kita akan membutuhkan namanya secondary data file. Nah, transaction log itu harus ada karena transaction log itu menyimpan semua perubahan yang kita lakukan di basis data. Perubahan itu termasuk meng-create, insert, update, delete, dan semua perubahan, semua aksi yang kita lakukan di basis data akan disimpan di transaction log. Nah, transaction log ini juga nanti dapat kita gunakan untuk nge-recover basis data. Jadi kalau misalnya basis data kita terjadi kerusakan, transaction log file ini dapat kita ambil untuk merecover basis datanya. Oleh karena itu, log file ini bisa lebih dari satu. Jadi misalnya satu basis data bisa memiliki banyak log file. Tapi dalam hal ini, satu basis data hanya memiliki satu primary data file. Jadi kalau primary data filenya ini sudah tidak mencukupi, mari kita akan menggunakan secondary data file. Oke. Nah, data dalam SQL Server ini unit paling kecilnya itu disebut dengan page. Nah, page ini akan nanti diberikan penomoran yang berurut dari nomor 1 dan seterusnya, dimulai dari 0 di sini disebut ya. Berurutannya dari 0 untuk halaman pertama dan seterusnya. Nah, penamaan itu harus unik, tidak boleh sama, dan nanti akan memiliki namanya file ID dan page number. Nah, setiap halaman pertama itu disebut dengan akan digunakan sebagai header page. Nah, di header page ini akan menyimpan atribut dari setiap file. Satu page
ukurannya 8 kilobyte. Page ini sendiri akan memiliki tipe yaitu bisa menjadi data page, index page, text atau image page, dan seterusnya. Kita bisa melihat di sini, kita lihat di sini. Nah, ini contoh yang disebut dengan page tadi. Satu primary data file akan memiliki banyak page. Ini akan diberikan penomoran dimulai dari 0 ya. Di sini kita lihat dari 0 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan data file. Jadi ini contoh page untuk data. Kita sebutin tadi sebelumnya, page itu bisa untuk data, indeks, dan seterusnya ya. Nah, ini yang kita berikan contoh ini adalah untuk page untuk tipe data. Nah, satu page ini adalah representasi dari satu page yang ada di sini. Satu page ini isinya adalah seperti ini, yaitu dimulai dari memiliki page header. Jadi yang paling pertama itu dia adalah page header. Nanti akan berikutnya adalah untuk data. Nah, dan nanti akan kalau misalnya datanya tidak memenuhi semua data row, maka akan ada free space di sini. Oke. Nah, di sini kita juga melihat unit berikutnya yang disebut dengan extend. Yang extend ini adalah gabungan dari page yang tadi. Jadi satu page yang secara continuous, secara berdekatan itu berurutan, kalau sudah mencapai 64 kilobyte ini, dia akan dikelompokkan menjadi satu extend. Nah, extend ini bisa satu ya, misalnya uniform extend itu dia hanya untuk satu tipe page aja. Misalnya tadi yang page data saja itu dengan uniform, tapi kalau yang mix extend ini dia bisa berupa kegabungan dari page type, misalnya ada data, ada image, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ini adalah satu extend. Tadi kan di satu page itu isinya 8 kilobyte, 8 kilobyte, 8 ini terdiri dari 64 kilobyte satu extend. Nah, dalam hal ini yang pertama ini kita lihat dia mix extend karena ada yang berbeda. Di sini ada page untuk index. Yang merah ini page untuk index. Nah, sementara yang hitam ini adalah page untuk data table ya. Jadi makanya disebut dengan mix karena page type-nya itu beda-beda. Nah, kalau uniform ini dia hanya satu tipe, yaitu untuk data, yaitu table. Nah, ini makanya disebut dengan uniform extend. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai data definition language. Data definition language ini kita gunakan untuk meng-create, membuat, mengalter atau mengubah, dan menghapus atau menghilangkan basis data objek. Yang mana basis data objek ini ada banyak ya. Basis data objek itu contohnya ada tabel, view, sequence, katalog, index, alias, ada juga store prosedur, ada function, ada index, ada trigger. Itu semua adalah basis data objek. Jadi dengan data definition language ini kita bisa melakukan proses pendefinisian yang dimulai dari pembuatan atau mengubah atau merusak, menghancurkan atau mendelete basis data objek tersebut. Jadi kalau kita mau meng-create table, kita menggunakan data definition language. Mau mendelete juga kita akan menggunakan data definition language. Jadi untuk semua objek yang ada di base data, kita akan menggunakan data definition language untuk meng-create, alter, dan mendestroy. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah statement yang kita gunakan untuk membuat basis data. Jadi, membuat basis datanya. Nah, ini adalah beberapa komponen yang harus kita pahami, yaitu pada saat kita membuat basis data, yang perlu kita lakukan itu adalah menentukan nama basis datanya, file di mana basis data itu akan disimpan, dan ukuran dari basis data. Contohnya kita bisa melihat di sini, ini adalah statement untuk membuat basis data. Create database sample. Jadi nama dari basis data adalah sampel. File di mana basis data itu akan disimpan. Kita tadi sudah mempelajari bahwa ada tipe file 3 yang menjadi tipe file dalam basis data, yaitu primary, secondary, dan log. Jadi kita lihat di sini, kita akan mendefinisikan primary data file-nya. Nah, kita lihat di sini, primary data file-nya memiliki nama sampel data, yang mana file tersebut akan kita simpan di C, program files data
sample.mdf. Karena primary data file itu adalah ekstensinya .mdf. Jadi, apakah kita bisa menyimpan di mana saja ini? Ya bisa, kamu bisa menyimpan di D, di E, di mana saja. Kita bebas untuk menyimpan file name ini. Nah, berikutnya adalah ukuran dari base data. Di sini kita sebut bahwa ukuran dari .mdf ini adalah 10 mega, yang mana kita sudah mendefinisikan bahwa max size yaitu ukuran maksimal dari file .mdf yaitu sampel data.mdf ini adalah 15 MB, dan file growth di sini adalah pertumbuhan dari file tersebut. Jadi awalnya kan 10 nih, 10 mega, tapi maksimum itu bisa 15 mega. Berapa dia sekali menambah itu? 20%. 20% dari 10 mega adalah 2 mega. Jadi nanti dia akan dari 10 menambah menjadi 12, tapi maksimumnya itu adalah 15, jadi tidak bisa lebih dari 15. Nah, setelah itu kita akan mendefinisikan log file. Log file ini akan kita simpan dengan nama sample log, dengan file name-nya itu sample.ldf, log data file. Nah, ekstensinya adalah log data file, dengan size untuk log ini kita buat 3 MB, dan maksimumnya itu adalah 5, dan penambahannya 1 mega. Jadi kalau 3 mega ini sudah penuh, maka hanya akan menambah 1 mega, yaitu menjadi 4. Nah, nanti kalau 4 sudah penuh, tambah lagi 1 mega menjadi 5. Nah, kita lihat di sini ada perbedaannya. Di sini dia menambah itu dengan presentasi, di sini langsung dengan ukuran. Jadi kita bebas. Di sini juga kita bisa menambah dengan mega atau dengan presentasi. Jadi kita bisa buat 20% atau mega dan seterusnya. Nah, dalam contoh ini tidak ada secondary data filenya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, kita lihat ini adalah definisi dari parameter yang saya sebutin tadi. Size ini adalah ukuran dari file yang akan kita simpan. Di sini disebutkan minimum size-nya adalah 512. Kalau di contoh tadi kita buat 15 mega, contohnya ini adalah 512 kilobyte untuk baik data dan log file. Maksimum size ini adalah maksimum size di mana file tersebut dapat bertumbuh gitu. Jadi kalau misalnya dari contoh tadi itu, kalau sudah 15 MB tidak bisa lagi ditambah. Nah, berikutnya file growth ini bisa kita buat dalam persentase atau dalam langsung kita sebutkan dalam bentuk value. Jadi misalnya 10% atau 64 kilobyte, 64 megabyte. Nah, ini kita bisa bebas saja ya kita membuat ini dalam bentuk apapun. Oke, sebagai contoh kita langsung menjalankan statement tadi ke base data SQL Server. Tinggal kita copy dan paste, terus kita select dan kita execute. Kita jalankan. Nah, di sini disebutkan bahwa directory lookup ini kenapa error? Karena dalam file system saya tidak ada C program files data. Jadi saya akan mengganti alamatnya ini. Oke, sudah saya ganti menjadi file system yang ada di komputer saya. Nanti kalian juga bisa mengganti ya. Nah, selanjutnya kita akan jalankan. Nah, sudah berhasil dijalankan. Jadi kita lihat di sini sudah ada basis data dengan nama sampel. Lihat di sini ya. Ini sudah ada basis data dengan nama sampel, dan kita lihat dulu di file sistemnya apakah sudah terbentuk sample.mdf dan sample.ldf ini. Nah, jadi kita lihat sudah terbentuk ya sample.mdf dan sample log filenya tersebut sudah tersimpan di sini. Nah, di sini log filenya, oke? Atau selain dengan cara yang tadi, kita juga bisa melihat apakah base data yang sudah kita create tadi sudah berhasil atau tidak. Jadi retrieve database information yang sudah kita create tadi menggunakan fungsi yang sudah ada, yaitu database property
X function. Nah, ini adalah statementnya sp-help-db, sp-help-db nama base datanya, dan sp-space-used dengan nama objeknya. Kita coba ya. Oke, kita ketikkan di sini. Kita ketikkan di sini sp-help-db. Nah, kita lihat, kita running. Nah, ini akan menampilkan base data yang sudah ada di komputer saya. Nah, kita lihat di mana tadi base data sampel yang sudah kita create tadi. Nah, ini dia. Sudah ada base data sampel. Oke. Nah, berikutnya ada lagi sp help db. Langsung kita sebutkan nama database-nya yaitu sampel. Kita lihat apakah hasilnya, kita jalankan. Nah, sudah jadi ya. Di sini disimpan di file reader dan seterusnya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan create basis data untuk saat ini. Untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengalter atau mengubah basis data yang sudah kita buat, bagaimana kita mengelola file, dan bagaimana kita menghapus basis data yang telah dibuat tadi. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan terima kasih.